Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu meminta Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu supaya kami boleh mengerti dan kami mendapatkannya buat hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tidak terasa satu hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan segera memasuki tahun baru 2022. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir tahun biasanya ya ditandai dengan waktu untuk merenungkan kehidupan satu tahun yang segera akan lewat. Walau tentu saja satu kali satu tahun merenungkan hidup ini jauh dari cukup ya. Tapi tetap hari ini adalah momen yang tepat untuk kita berefleksi. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memakai ayat-ayat bacaan kita pada hari ini di dalam Efesus untuk mengajukan, untuk memikirkan, merenungkan, merefleksikan hidup kita. Mari kita bersama membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Efesus 5:15 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang mama yang menemukan anak yang sudah diculik saat dia berumur 2 tahun. Setelah mencari 32 tahun, akhirnya lewat tes DNA, anak dari mama ini ditemukan. Kira-kira Bapak Ibu, seperti apa kehidupan mereka setelah itu? Ya, tidak ada satu momen pun yang dilewatkan. Mereka selalu bersama-sama di dalam rumah, di luar rumah. Mereka selalu melewati hari bersama-sama, melewati waktu bersama-sama. Sang mama dan sang anak seakan ingin menebus waktu yang sudah lewat 32 tahun yang lalu, dan hari ini menikmati waktu yang ada sekarang bersama-sama. Saya pikir Bapak Ibu Saudara sekalian, ilustrasi ini membantu kita untuk memahami apa maksud Rasul Paulus ketika dia mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan redeeming the time, tebuslah waktu. Waktu yang lewat sebelum kita percaya kepada Tuhan sudah kita habiskan untuk banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus melukiskan waktu-waktu itu sebagai waktu yang dihabiskan di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan, bahkan untuk menyebutkan apa yang pernah dulu dilakukan itu pun memalukan. Tapi sekarang kita sudah ditemukan kembali oleh pemilik jiwa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga sepatutnya lah kita seperti mama dan anak di dalam ilustrasi itu memakai setiap waktu yang ada untuk dilewati bersama-sama. Waktu yang ada sekarang sepatutnya lah dilewatkan di dalam kehendak Tuhan tadi di ayat yang ke-17. Karena
banyak waktu yang sudah dilewatkan untuk melakukan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya sekarang kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang kekasih. Demikian Rasul Paulus memulai pasal yang kelima. Jadi penurut-penurut Allah, kita harus, hidup kita itu harus cocok dengan panggilan kita, kata Rasul Paulus. Dengan cara demikian kita mengisi hidup kita memakai waktu kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ini tidak bicara tentang hal yang muluk-muluk, hal yang besar-besar di luar jangkauan kita. Sebaliknya, setelah itu kita membaca ayat-ayat selanjutnya memberitahukan kepada kita bahwa hidup yang dimaksud itu ada di dalam cakupan hidup rumah tangga kita. Hidup sebagai suami dan istri. Hidup sebagai anak dan orang tua dan anak. Hidup sebagai karyawan dan bos. Jadi Bapak Ibu, hidup sebagai anak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup sebagai anak-anak terang di dalam keseharian kita. Bapak Ibu, ini yang akan kita refleksikan, kita renungkan bersama pada saat ini. Apakah hidupmu bisa digambarkan sebagai hidup yang berusaha untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam rumahmu? Hidupmu apakah transparan di dalam maupun di luar rumah? Apakah hidupmu adalah hidup yang menebus waktu, yaitu memakai kesempatan, memakai waktu yang ada untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan di rumah tanggamu, di tempat kerjamu? Waktu yang dilewatkan dengan penuh kesadaran ingin hidup berbuahkan kasih dan kebenaran, kata Rasul Paulus. Hidup yang dijalankan dengan penuh kesadaran bahwa waktu itu ada di luar kontrol kita, bahwa kita satu hari nanti harus mempertanggungjawabkan hidup kita, waktu yang kita pakai, apa saja yang kita lakukan di dalam hidup kita di hadapan pengadilan Kristus. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi beberapa pertanyaan yang boleh kita refleksikan di akhir tahun ini. Mohon Tuhan menolong kita memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan hari ini, di akhir tahun ini. Jika engkau menemukan ternyata masih banyak waktu yang telah terbuang begitu saja, bahkan setelah engkau percaya kepada Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan, katakan kepada Dia, mengakulah kepada Tuhan dan minta Tuhan perbaharui hidup saya sekali lagi dengan Roh-Mu. Tuliskanlah hal-hal tahun lalu yang salah. Rencanakanlah bagaimana ini bisa dilakukan dengan lebih baik lagi di tahun yang akan datang ini. Mohon Tuhan menolong kita semua sehingga kita boleh membuat komitmen-komitmen baru dengan pertolongan Tuhan, boleh melewati hari-hari kita yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk menebus waktu yang sudah lewat, sehingga hidup kita diisi dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Mohon Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah akhir tahun ini boleh menjadi waktu yang kami pakai untuk menenangkan diri kami, berdoa, berefleksi di hadapan Tuhan. Dan mohon Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami dan tolonglah kami
untuk merancang dan merencanakan hal-hal ke depan yang ingin kami lakukan di dalam kehendak Tuhan, menebus waktu yang ada bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.